Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kami berharap bahwa saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Yuk kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita belajar kembali firman Allah dalam Renungan Pagi hari ini. Buka hati dimanapun Anda berada, saya percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami bisa join bersama dalam renungan pagi. Dan kami juga berdoa buka hati kami pagi hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Biar hamba bisa deliver the message yang practically dapat membantu kami membangun untuk iman kami menjadi kuat di dalam Engkau. Kami berdoa secara khusus Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi semua kami yang mendengar. Dimanapun kami berada, Roh Kudus bekerjalah di tengah kami. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan, supaya kami semua mengalami Kristus melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu semua, dalam renungan pagi kami akan mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat 20. Nah, kalau Anda baca judul perikopnya seolah-olah naif sekali di zaman ini kita bicara seperti ini, tapi kenyataannya kita mau belajar dari perspektif yang benar sesuai dengan firman Allah. Judulnya adalah kesia-siaan kekayaan. Mungkin ketika kita ngomong sia-sia mengalami kekayaan, maka orang akan berkata bahwa itu naif statement itu, karena semua orang yang saya tahu pengen kaya. Mereka berjuang dengan cara apapun, baik cara yang benar maupun sampai cara yang kurang benar. Bahkan cara yang tidak benar mereka tempuh hanya memperoleh kekayaan. Nah, bagaimana kita bisa berkata bahwa kekayaan adalah kesia-siaan? Nah, saya mengajak Anda jangan terlalu cepat mengambil sebuah conclusion, tapi kita mau melihat dari perspektif firman Allah. Bahwa Pengkhotbah ngajarin kita ayat 8 sampai 20 bahwa kesia-siaan kekayaan yang disampaikan oleh pengkhotbah supaya kita bisa belajar, bukan berarti kita nggak boleh diberkati. Pastor, kalau kita kaya, kita diberkati, kita bisa nolong orang, kita bisa bantu ini, kita bisa memberkati rumah Tuhan, pelayanan gereja. Ya, tidak ada salahnya. Tapi kita mau belajar hari ini, pagi hari ini melalui renungan pagi untuk belajar dari perspektif firman Allah tentang sebuah kesia-siaan dari kekayaan. Nah, kalau Anda baca ayat ini, saudara, ada beberapa hal yang penting yang kita mau untuk kita sama-sama belajar, bahwa pengkhotbah memberikan sebuah wawasan mendalam sekali tentang yang pertama kehidupan, dan yang kedua tentang kekayaan, dan yang ketiga tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ada tiga yang saya dapat ketika saya baca renungkan ayat 8 sampai 20, di mana memberikan sebuah wawasan tentang kehidupan, bagaimana kita harus hidup, respon kita yang benar tentang kehidupan, dan juga bicara tentang kekayaan, dan juga bicara tentang hubungan dengan Allah. Nah, ini beberapa poin penting. Kalau kita baca ayat 18, dikatakan kalau engkau melihat suatu daerah orang miskin ditindas, hukum serta keadilan diperkosa, jangan heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Nah, saudara, kalau Anda baca ayat 8, maka Anda akan melihat bahwa terjadi ketidakadilan di mana-mana. Jadi seolah-olah pengkhotbah mengajarkan tentang nilai kehidupan buat kita. Yang pertama, ketika kita menghadapi sebuah ketidakadilan, saudara harus bersikap bijaksana, wise. Kita diingatkan untuk tidak terkejut melihat penindasan yang terjadi, dan kita perlu bersikap yang positif, dan kita bersikap untuk yang sesuai dengan firman Allah. Kita harus berhikmat bagaimana menyikapi semuanya. Dikatakan bahwa terjadi ada begitu banyak ketidakadilan, bahkan pengkhotbah mengatakan kita mengharapkan sebuah keadilan. Justru di tempat yang harusnya menegakkan keadilan, terjadi begitu banyak ketidakadilan. Jadi dalam dunia ini nilai kehidupan yang harus kita pahami. Pengkhotbah sudah mengingatkan kita di dunia ini ada terjadi begitu banyak ketidakadilan, saudara. Dan kita ketika melihat ini, kita jangan terkejut, memang itu terjadi. Pejabat satu mengawasi yang lain, yang satu yang lebih tinggi mengawasi yang lain. Dalam artian, saudara, terjadi di pemerintahan, di sosial, di budaya, di area manapun, Anda akan melihat bahwa terjadi begitu banyak ketidakadilan. Tetapi respon kita harus benar, dan kita harus bersikap bijaksana
dalam menyingkapi ketidakadilan yang terjadi. Bahkan saya berani katakan tidak malu ngomong secara terbuka, bahkan yang lebih mengerikan kita melihat ketidakadilan di dalam rumah Tuhan, saudara. Di dalam gereja pun kadang-kadang kita bisa melihat bahwa terjadi ketidakadilan antara yang kaya dan yang miskin, atau yang mampu dan yang kurang mampu, antara orang yang latar belakangnya pendidikan ekonomi yang seperti apa dan yang tidak, sehingga ada begitu banyak kita lihat pergaulan yang kaya mau berteman dengan yang kaya, yang hebat mau berteman dengan yang hebat, tanpa memperhatikan yang lebih kurang dan sebagainya. Dan Anda mungkin akan melihat bahwa yang mengerikan adalah harusnya terjadi keadilan di tempat di mana harus menegakkan sebuah keadilan, tapi di situ justru ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi. Jadi ini hal yang pertama yang saya mengajak Anda untuk kita bisa menyingkapkan dengan sikap yang benar dan bijaksana ketika melihat dan mengalami ketidakadilan dalam hidup kita. Bahkan ketika mungkin Anda yang sedang mengalami ketidakadilan, mungkin Anda difitnah orang, diomongi orang, atau mengalami ketidakadilan yang macam-macam Anda hadapi, baik itu dalam rumah Tuhan, pelayanan, maupun pekerjaan Anda. Always remember, kebenaran pasti akan muncul seperti fajar, dan kemenangan dan kebenaran selalu pasti akan mengalahkan ketidakbenaran. Jadi kita harus punya sikap respon yang positif dan percaya kepada Allah bahwa Gusti boten sareh, kata orang Jawa. Allah itu tidak tidur, dia pasti akan menegakkan kebenaran dan di tengah-tengah ketidakadilan. Memang butuh waktu, kadang-kadang butuh take a time, dan terlalu lama kadang-kadang kita harus menunggu dengan sabar. Tetapi percayalah saudara, kebenaran pasti akan muncul seperti fajar. Dan percayalah kata saya, kebenaran selalu mengalahkan ketidakbenaran. Keadilan selalu menang atas ketidakadilan, saudara. Makanya kita harus menyingkapi dengan sikap yang positif. Yang kedua, kalau Anda baca ayat 9 sampai ayat 12, kita akan mempelajari bagaimana dikatakan sebuah keberadaan, kekayaan, dan pekerjaan. Nah, dalam ayat ini kita melihat bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir dari sebuah pencapaian. Nah, pengkhotbah menekankan bahwa meskipun kekayaan itu bisa memberikan kenyamanan, tetapi tidak ada jaminan bahwa itu akan membawa kebahagiaan sejati dalam hidup Anda. Saya kenal kok beberapa orang yang menurut saya sangat kaya dan diberkati, tapi saya melihat, maaf tidak menghakimi, keluarga mereka tidak bahagia. Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan semuanya mereka tidak mengalami kebahagiaan sejati. Mungkin mereka bisa mencukupi semua kebutuhan, kemewahan, mereka punya segala fasilitas yang semua orang menginginkan untuk mengejar itu. Tapi percayalah, dalam diri mereka ada sesuatu kekosongan yang mereka nggak bisa gantikan dengan apapun. Dan itulah yang saya sebut kebahagiaan sejati, yaitu di dalam Kristus. Dan bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan keluarga, hubungan yang harmonis, dan sebagainya. Jadi saudara, hal yang kedua tentang bagaimana pengkhotbah mengajar kita tentang keberadaan, kekayaan, dan pekerjaan. Intinya adalah pekerjaan kita mengejar kekayaan, tapi kekayaan itu bukan tujuan akhir dari semua goal yang kita mau capai. Tapi percayalah, lebih daripada itu supaya kita mengalami kebahagiaan sejati. Saya melihat begitu banyak orang yang saya kenal, hidupnya nggak kaya-kaya banget, sederhana, tapi keluarga mereka bahagia. Dan mereka menikmati yang luar biasa. Mereka sekeluarga takut akan Tuhan, mereka sekeluarga melayani Tuhan, mereka sekeluarga tidak kekurangan, tapi mereka juga tidak sampai berkelimpahan seperti yang lain, tapi mereka mengalami kebahagiaan sejati. Jadi menurut saya, kita harus menyadari tentang keberadaan dan pekerjaan, antara kekayaan dan juga pekerjaan. Pekerjaan yang untuk mencari kekayaan bukan tujuan akhir daripada semua yang mau kita kejar, tapi ada sebuah kebahagiaan sejati yang perlu kita alami secara pribadi. Dan saya percaya salah satunya adalah di dalam Kristus, saudara. Saya kenal banyak orang dan mereka berkata, kami punya semuanya, tetapi kami kenapa nggak bahagia seperti mereka? Karena mereka tidak memiliki Kristus. Saya percaya Kristuslah yang bisa memberikan, memuaskan semua dan memberikan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Lalu ayat 12 mengajarkan kita berbicara tentang pentingnya juga kita istirahat, rest, dan menikmati hasil kerja kita. Menunjukkan bahwa ada nilai yang dalam kesederhanaan. Jadi seringkali kita bekerja dan kita nggak bisa enjoy, menikmati semua yang kita capai. Nah saudara, ini bicara tentang penting juga dalam hidup kita, bekerja, cari uang, memperoleh kekayaan, tapi ada waktunya juga kita mesti rest, istirahat,
menikmati semua hasil kerja kita. Jangan sampai semuanya menjadi sia-sia. Dan saudara, sekali lagi saya percaya ayat 12 ngomong, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Jadi ada begitu banyak orang kaya kerja terus dan dia nggak menikmati yang namanya tidur nyenyak. Sementara orang biasa kadang-kadang mereka bisa menikmati liburan, mereka bisa menikmati waktu bersama keluarga, mereka bisa rest dan mereka bisa enjoy. Nah, saya berdoa supaya kita menyadari bahwa penting untuk kita menikmati semua berkat Tuhan. Jangan sampai ada orang ngomong, wah orang ini kaya luar biasa, rumahnya bagus, mewah sekali semua. Tapi mereka nggak bisa nikmati. Yang nikmati adalah mbak-mbaknya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa makan, kolesterol. Mereka nggak bisa makan ini, semuanya pakai selang. Mereka nggak bisa menikmati semua fasilitas rumah. Mereka punya semuanya, tapi mereka nggak punya karunia menikmati, orang bilang. Makanya ayat ini mengingatkan kita untuk juga kita bisa enjoy dengan segala berkat yang Tuhan kasih buat kita, menikmati, dan juga kita perlu rest dalam hidup kita, istirahat. Lalu kalau Anda baca ayat 13 sampai ayat 17, saya menyimpulkan ada satu peringatan yang diberikan kepada kita melalui pengkhotbah ini, yaitu sebuah bahaya cinta akan uang. Nah, pengkhotbah menyoroti bahwa cinta akan uang dapat membawa kehampaan dan ketidakpuasan dalam hidup kita. Dia menggambarkan bagaimana orang yang terlalu fokus pada kekayaan dapat kehilangan yang namanya kebahagiaan dan makna hidup. Jadi hidup ini jangan cuma fokus mengejar kekayaan sehingga Anda dapat kehilangan kebahagiaan sejati dan makna hidup. Ingat, hidup ini bukan masalah berapa banyak uang yang kita punya, berapa uang yang kita ada di tabungan, berapa harta kita. Tapi bagaimana kehidupan kita ini bisa memberikan arti makna untuk orang lain dan juga membawa kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini mengajak kita untuk merenungkan kembali, reflection, bagaimana hubungan kita dengan harta dan apakah ini benar-benar yang kita kejar, kita cari dalam kehidupan kita. Apa ini yang menjadi fokus tujuan utama dalam hidup kita, atau kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara, ini harus menjadi perenungan kita. Lalu bagian yang keempat terakhir, ayat 18 sampai 20. Kalau kita baca dan kita mempelajari, saya menyimpulkan tentang sebuah kesimpulan, yaitu bagaimana mengajarkan kita untuk puas dalam berkat Tuhan. Jadi ada kepuasan dalam berkat Tuhan. Ayat ini menekankan bagaimana dikatakan bahwa berkat Tuhan itu adalah sumber kepuasan sejati. Dan yang kedua, kita juga harus puas dengan segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Artinya kita juga merasa cukup, tidak ambisius, tidak menjadi serakah, greedy, saudara. Tapi kita merasa bahwa kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dan sediakan bagi kita. Ada dua prinsip tentang berkat ini. Yang pertama, mengajarkan sebuah kebenaran bahwa berkat Tuhan itu memberikan kepuasan sejati dalam hidup kita. Dan kedua, supaya kita juga bisa puas dengan berkat Tuhan yang kita terima saat ini, tidak menjadi serakah dan tidak menjadi ambisius. Nah, ketika kita bisa menikmati apa yang kita miliki dan kita bersyukur kepada Tuhan, nah maka itulah yang namanya kebahagiaan sejati. Kita menemukan makna kehidupan yang benar dan kita mengalami kebahagiaan sejati. Sekali lagi, pengkhotbah mengingatkan kita bagaimana bahwa kita menerima berkat dari Tuhan itu adalah anugerah. Dan kita harus bijak dalam menyingkapinya, dalam menghargainya dan menggunakannya. Sebagai penutup, ada conclusion yang saya mau mengajak Anda untuk merenung dari renungan pagi hari ini. Conclusion yang pertama, supaya kita memiliki perspektif yang benar tentang kekayaan dan juga makna hidup. Nah, penting sekali untuk kita ngerti. Apakah Anda mengerti dan memiliki sebuah perspektif yang benar tentang kekayaan dan juga makna hidup. Yang kedua, Anda semua dengan saya dipanggil untuk mengandalkan Tuhan, menikmati berkat-Nya dan tidak terjebak dalam pencarian kekayaan yang tidak ada ujungnya atau tidak ada habisnya. Semua ngomong, ya sedikit lagi. Nanti kamu mencapai satu angka, sedikit lagi. Kenapa? Karena tidak akan ada habis dan tidak akan ada ujungnya. Nah, kita harus
percaya bahwa kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan, menikmati berkat-Nya, dan tidak terjebak dalam pencarian kekayaan yang tidak pernah ada ujungnya atau tidak habis. Dan yang terakhir, untuk kita merenungkan bersama-sama, what is your focus? Apa yang menjadi fokus kita? Apakah kita mengejar Tuhan dan kebenarannya, atau kita cuma mengejar kekayaan? Ingat, Matius 6:33 jelas sekali berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Artinya, percaya semua dalam hidupmu yang kamu butuhkan, Allah akan mencukupi dalam kekayaan dan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu dan kami berdoa, biar firman ini jadi nyata dalam hidup kami. Kami menjadi puas dan percaya bahwa ada kepuasan yang luar biasa melalui setiap berkat Tuhan yang kami terima. Kami nggak menjadi orang yang serakah, kami nggak menjadi orang yang ambisius. Kami mencukupkan diri kami dengan apa yang Tuhan berikan, dan kami mensyukuri semuanya. Kami tidak terjebak dengan pencarian kekayaan yang tidak ada habisnya, tapi kami terus mengejar Tuhan lebih daripada apapun. Terima kasih Tuhan, biar kami memiliki sebuah perspektif yang benar tentang kekayaan dan makna hidup, sehingga kami nggak mengejar itu semua, tapi kami terus mengejar Tuhan. Bless all your people yang hari ini menyaksikan, mendengarkan renungan pagi hari ini, supaya kami semua boleh dikuatkan, disegarkan melalui firman-Mu. Berkati keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, in Jesus' name. Amen. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Have a great day with Jesus this morning, and see you next time dalam program renungan pagi berikutnya. Bye.